lihat di sini untuk latar belakang, di sini kan dijelaskan bahwa di sini tercantum bahwa minimal 5 pustaka itu dulu. 5 pustaka itu yaitu 5 referensi. Nah, referensi itu tidak harus selalu dari jurnal, dari paper, tidak. Teman-teman bisa menggunakan buku, terus misalkan menggunakan sosial media, dan sebagainya boleh. Seperti itu. Jadi tidak harus selalu jurnal. Tapi dari 5 pustaka ini atau 5 referensi ini ya harus sesuai dengan apa? Dengan topiknya. Jadi jangan sampai misalkan teman-teman membahas topiknya tentang rem ya. Di LMS 3 itu tentang rem ya. Ya, Pak. Tentang rem ya. Rem sama kopling. Nah, misalkan teman-teman kerjanya kopling atau rem, misalnya kopling nih. Nah, jangan sampai eh, latar belakang ini tidak sesuai dengan topiknya. Misalkan di kopling itu nanti kan yang dibahas adalah misalkan gesekannya, lalu gayanya. Nah, itu yang harus ada di latar belakang. Tetapi yang lain-lain jangan dimasukkan ke latar belakang. Jadi kuncinya latar belakang itu adalah materi atau pustaka atau referensi yang dijadikan sebagai apa? Sebagai atau yang melatar belakangi penelitiannya gitu. Tuh di sini kan dituliskan publikasi dalam jurnal ilmiah, buku teks, laporan tugas akhir, tesis dan sebagainya ataupun hasil wawancara bisa seperti itu. Nah, lalu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah, saya masih banyak lihat ini yang dibuat poin dan banyak juga yang pertanyaan sudah bahwa tidak ada kata tanya pada rumusan masalah. Contohnya, siapa ya? Kemarin ada, nah ini Syekh Safri, mana Safri? Safri ada nggak Safri? Hadir, Pak. Hadir, Safri ini rumusan masalah. Nomor 1, apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja kopling gesek pada kendaraan roda 2? Tanda tanya. Nah, itu tidak boleh, Safri. Jadi, rumusan masalah itu adalah kumpulan masalah yang ada di latar belakang. Tadi kan di latar belakang ini kan ada 5 pustaka nih. Berarti kan ada 5 permasalahan ya. Ada 5 permasalahan. Nah, dirangkum di rumusan masalah ini, gitu. Jadi, apa saja 5 masalah tadi dirangkum di sini, lalu setelah itu dibuat sebuah paragraf. Begitu dituliskan secara deskriptif. Cukup jelas. Jelas, Pak. Ya, Pak. Nah, lalu di akhirnya itu, di akhir dari pembahasan tadi masalah-masalah apa saja yang ada, teman-teman tuliskan apa sih yang akan saya bahas pada penelitian ini? Misalkan ini, kalau ini saya lihat berarti akan membahas tentang analisis kinerja kopling untuk keselamatan dan kenyamanan. Lalu dampak dari perawatan apa? Nah, itu seharusnya dibuat paragraf saja. Jadi misalkan saya mau pada penelitian ini difokuskan pada apa misalkan yaitu mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja kopling pada roda 2 dan bagaimana proses perawatan dan perbaikannya. Nah, bisa seperti itu. Itu Pak Denny ya? Restu itu Pak Denny ya? DSPI ini. Iya, Pak. Jin Pak, sedang kuliah bahasa Indonesia Pak. Karena tadi kelas yang A dengan Pak Denny ya. Nah, jadi rumusan masalahnya bisa seperti itu, dibuat sebuah dengan dibuat poin, apalagi pertanyaan seperti ini. Ini ada beberapa yang sudah
saya rasa baik dalam penulisannya. Lalu latar belakang juga ini eh, Safri juga. Safri hanya satu paragraf ya Safri ya. Silakan diperbaiki ya. Ya Pak. Jangan sampai nanti tugas besar nilainya kecil ya. Itu begitu. Untuk rumusan masalah ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan rumusan masalah? Cukup jelas. Jadi kata kuncinya pada rumusan masalah adalah ya tadi kumpulan masalah-masalah yang ada pada latar belakang yang akan melandasi eh, topik penelitian. Nanti apa yang akan dibahasnya itu dituangkan pada tujuan. Nah, tujuan belum kan ya kemarin batasan masalah ya. Jadi cukup jelas untuk rumusan masalah bentuknya dia berbentuk paragraf ya, tidak berbentuk poin atau pertanyaan begitu. Nah, lalu saya lanjutkan masuk ke tujuan. Nah, dari tujuan ini dituliskan dalam bentuk pernyataan singkat dan jelas mengenai hal yang akan diperoleh atau hasil garis besar penelitian yang diharapkan dari investigasi atau eksplorasi yang dilakukan terhadap fenomena atau masalah dalam ranah teknik mesin. Jadi, nah kalau tujuan ini baru dibuat poin jika lebih dari satu ya. Kalau satu tidak perlu dibuat poin, cukup dibuat satu paragraf saja gitu. Jadi tadi kan yang pertama landasan latar belakang ya. Yang pertama latar belakang. Masalah-masalah apa aja sih yang sudah orang lain bahas yang mendekati dengan topik penelitian kita. Lalu setelah itu dirangkum di rumusan masalah sehingga mendapatkan masalah apa yang akan kita bahas. Kita akan fokus di bagian apa. Lalu setelah itu, setelah di rumusan masalah didapat tujuannya. Tujuan yang tujuan yang akan dilakukan dari penelitian ini atau tujuan yang akan didapat pada penelitian ini apa? Kata kuncinya, tujuan ini harus terjawab di kesimpulan. Contohnya gimana? Ada yang tahu nggak? Agar terjawab di kesimpulan. Contoh tujuan, ada yang bisa? Ada yang bisa? Dirangkum Pak di tujuannya Pak, Dirangkum gimana? di kayak dibuat nggak terlalu panjang gitu. Inti-inti poin yang pentingnya doang di dalam tujuannya gitu Pak. Coba contoh, Pras, coba. Contohnya gimana, Pras? Tujuan. Contohnya kayak, nah kayak di Tujuan, gini, deskrip kalau enggak. Tujuan Pras kuliah bahasa Indonesia untuk apa tujuan? tujuannya untuk memahami materi bahasa Indonesia Pak. Memahami materi bahasa Indonesia. Coba disebut memahami itu gimana jawabannya? Kenapa bisa disebut memahami? Yang disebut paham itu yang gimana? Bisa terukur nggak? Paham tuh kayak mengerti lalu bisa mengaplikasikan. Mengerti lalu bisa mengaplikasikan. Realnya gimana? Contoh konkretnya adalah lulus mata kuliah bahasa Indonesia ya. Ya, Nah, itu salah satu jawaban di kesimpulan nanti. Bisa misalkan lulus di mata kuliah bahasa Indonesia atau bisa membuat sebuah laporan penelitian sesuai dengan panduan. Nah, itu bisa jawabannya gitu. Nah, itu adalah satu bentuk atau satu contoh dari
tujuan. Jadi singkat saja. Jadi jangan dibuat apa? Dibuat membingungkan ya. Jadi jelas saja. Misalkan tujuannya adalah mempelajari bahasa Indonesia. Atau tujuannya lebih detail lagi, lebih lebih spesifik lagi adalah membuat laporan penelitian. Nah, berarti kan jawabannya apa? Jawaban dan kesimpulan adalah laporan penelitiannya. Gitu. Baik, Pak. Jelas, Jelas Pak. nggak? Ya, yang lain jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, kalau kita lihat dari beberapa contoh tujuan penelitian dalam teknik mesin, ada beberapa di sini ada 6. Yang pertama berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif dalam teknik mesin mungkin berfokus pada penggambaran atau penjelasan karakteristik dari suatu sistem mesin. Sebagai contoh, menggambarkan performa mesin penggerak baru dalam memproduksi energi listrik. Nah, misalkan eh, eh, kalau 5 sudah belajar KE ya? MKE itu di Belum. semester 5 Pak kebetulan Pak. 5 ya, sekarang lagi kuliah ya? Iya Pak. Iya, Pak. Oke, saya sedang kuliah MKE. Di MKE menghitung apa saja, Krisna? Oh, izin menjawab Pak. Kemarin tuh Iya, menghitung belajarnya tentang energi balance Pak. Jadi menghitung energi balance. kalor di evaporator sih Pak. Ya, nah menghitung kalor ya di evaporator berarti kan kalor yang masuk dan keluar dari evaporator gitu kan? Iya Pak, betul Pak. Ya, nanti didapat nilai deltanya ya, kalornya berapa yang dihasilkan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai apa? Menjelaskannya secara deskriptif. Jadi menjelaskan perubahan kalor yang terjadi pada apa tadi? Evaporator Pak. Pada evaporator gitu. Nah, itu bisa menjelaskannya. Jadi bagaimana sih kalor yang terjadi atau hasil atau kalor yang didapat dari evaporator tersebut begitu. Biasanya bisa dihitung juga nilai efisiensinya bisa ke situ. Itu dijelaskan deskripsi ya. Lalu ada eksplanatif, yaitu penelitian eksplanatif dalam teknik mesin bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi suatu mesin, misalnya menganalisis hubungan antara komponen-komponen mesin dengan kegagalan atau keausan yang terjadi. Misalnya tadi evapo- ah, dari evaporator tadi dihubungkan kemana, Krisna? Dalam sistemnya. Atau sebelum evaporator ada apa? Ada alat lain. Ini yang off cam saya remove ya. Asbi Arjun. Nah, contohnya gimana? Selain tadi dari